Baik, perkenalkan nama saya Gugu Bisono dari mahasiswa program studi Sistem Informasi 2019, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Majung Malang. Ya, saya akan mempresentasikan UAS mata kuliah algoritma pemrograman tahun ajaran 2020-2021. Nah, di presentasi mata kuliah algoritma pemrograman kali ini, saya akan membahas tentang flowchart, algoritma sorting, dan algoritma searching. Kita masuk di flowchart sorting dan flowchart searching. Baik, ini adalah flowchart sorting. Ya, pengertian algoritma sorting adalah kumpulan langkah sistematis atau secara berurutan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Salah satu contoh dari algoritma untuk langkah ini adalah sorting atau pengurutan. Sorting dapat didefinisikan sebagai pengurutan sejumlah data berdasarkan nilai tertentu. Pengurutan dapat dilakukan dari nilai terkecil ke nilai terbesar atau ascending atau sebaliknya. Sorting dapat dibedakan menjadi dua, yaitu comparison sort, bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort, quick sort, dan comparison sort. Comparison sort terdiri dari ready sort, quitting sort, comparison sort, dan pengurutan dengan pembandingan adalah algoritma yang dalam proses pengurutannya melakukan pembandingan antar data. Non-comparison sort atau pengurutan tanpa pembandingan adalah algoritma pengurutan di mana dalam prosesnya tidak melakukan perbandingan antar data. Nah, seperti pada gambar di samping, di sebelah kiri ada angka 5, 1, 12, 5, 16, 2, 12, 14. Nah, kita akan mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kita bisa lihat min 5 akan diposisikan yang pertama, selanjutnya ke angka 1, dilanjut dengan angka 2, selanjutnya 5 akan bergeser terhadap situ 12 dan 12 lagi, karena 12 yang ada 2, 14 dan 16. Nah, di hasil akhirnya akan seperti ini. Dari hasil awal yang seperti ini tidak berurutan, kita akan mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, dari min 5, 1, 2, 5, 12, 12, 14, dan 16. Oke, itu untuk pemahamannya. Selanjutnya kita masuk di flowchartnya. Nah, flowchart sorting seperti ini. Kita mulai dari start, deklarasi area, deklarasi elemen, masuk ke input elemen, masuk ke input nilai untuk elemen-elemen area, langsung masuk di tabel var i 1 to i kurang dari elemen. Nah, jika benar akan masuk ke while i lebih dari 0. Kemudian lagi akan masuk ke if a adalah kotak i min 1 lebih besar a dalam kotak i. Jika benar lagi akan ditukar dengan ini. Nah, ketika salah akan kembali lagi ke file ini dan lanjut ke salah. Jika sudah benar akan seperti ini, di stop kayak tadi. Nah, itu di flowchart sortingnya. Kita masuk di flowchart searching. Untuk pengertian algoritma searching merupakan proses dasar dalam pengolahan data, yaitu untuk menemukan nilai tertentu dalam sekumpulan data yang bertipe sama. Algoritma searching dijelaskan secara luas sebagai algoritma yang menerima masukan berupa sebuah masalah dan menghasilkan sebuah solusi untuk masalah tersebut. Algoritma searching menerima sebuah argumen kunci dan dengan langkah-langkah tertentu akan mencari rekaman dengan kunci tersebut. Setelah melakukan proses pencarian akan diperoleh salah satu dari dua kemungkinan, yaitu data yang dicari ditemukan atau tidak ditemukan. Nah, misalnya di sini contohnya, misalkan nilai yang dicari adalah X21. Elemen yang dibandingkan berturut adalah 13, 16, 14, 21 ditemukan. Indeks yang lari yang dikembalikan adalah indeks ke-4, karena posisi angka 21 ada di indeks yang ke-4, atau posisinya ada yang dari yang ke-4 ini. Dan ini contoh selanjutnya, misalkan nilai yang dicari adalah X13, elemen dibandingkan berturut-turut 13 ditemukan. Indeks lari yang dikembalikan adalah indeks yang pertama.
Tuh. Sama seperti di sini. Jika misalkan nilai yang dicari adalah 15 elemen yang dibandingkan berturut, berarti tidak ditemukan. Indeks nilai yang dikembalikan adalah indeks ada min 1. Jika tidak ada angka X ini di dalam urutan ini, maka tidak ditemukan dan indeksnya adalah min 1. Itu selanjutnya terdapat dua golongan sequential search. Sequential search tanpa boolean tanpa sentinel dengan sentinel, sequential dengan boolean. Selanjutnya algoritma sequential search tanpa boolean tanpa sentinel misalkan diberikan data sebagai berikut. Data yang dicari adalah 9. Data yang dicari 9, angka 1 dengan 9 salah. Angka 2, 9 false. Angka 3 sama dengan 9 true. Nah, data yang ini adalah data dari 10 kotak ini. Angka yang pertama, contohnya 5. 9 salah, karena yang dicari adalah angka 9. Angka 2 juga salah, karena yang dicari adalah angka 9. Dan angka yang ketiga, angka 9. Berarti adalah benar, maka data yang dicarikan ditemukan pada indeks yang urutan ketiga ini. Nah, berikut adalah pseudocode dari algoritma sequencer tanpa boolean tanpa sentinel. Kita bisa lihat di sebelah kiri. Ini pseudocode-nya seperti ini. Definisikan dan hasilnya ini. Masuk di while, nanti datanya dicari i kurang dari maker dan do i plus 1. Nah, selanjutnya ini data yang ditemukan kepada indeksnya berapa. Jika tidak ditemukan gitu. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, ini flowchart-nya. Start, cari data posisi awal, akhir proses keyword end. Posisi cari data, data awal dalam kurung data awal. Itu dikali dalam kurung akhir kurangnya awal, dalam kurung lagi plus awal, dibagi dalam kurung data, dalam kurung akhir, dikurangi data awal. Nah, jika masuk, posisi langsung ke keyword. Jika tidak ditemukan, indeksnya nilai yang terjadi, nilai yang dicari, maka langsung ke proses N. Posisi ditemukan atau sama dengan min 1 tadi. Nah, jika tidak, ini akan masuk ke lagi, akan mencari data lagi posisi yang dari indeks tadi. Nah, langsung masuk ke N jika sudah ditemukan. Gitu. Ya, itu tadi penjelasan saya tentang bab algoritma sorting dan algoritma searching, mata kuliah algoritma pemrograman, program studi sistem informasi 2019, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Majung Malang, dosen pengambil Bapak Dr. Sutam Rizky Wicaksono, Eskom, MM, MJP, MJTS, MOSM. Ini sumber yang terkait. Terima kasih.